biasa. Yuk. Tidak apa-apa, Jeng Yani. Walaupun sedikit terlambat, masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi yang penting, niat Jeng Yani datang ke sini untuk ngaji, kan? Salah satunya itu sih, cuman tujuan saya yang lain, saya mau kasih unjuk sama ibu-ibu di belakang saya ini loh. Kalau saya habis, ini nih. Melorot, naikin lagi ya. Serut. Tuh, ini perhiasan emas, mehong-mehong alias mahal-mahal nih, cucokan. Tuh, nih, cincin diamond nih, semuanya tuh emas. Tuh, emas, Bang. Oh, Syaiwa. Oh, Syaiwa. Kok ini lagu India sih, Bang? Iya, saya jadi ingat film India. Kok tangan digerak-gerak? Apa karena ada perhiasan di situ? Lalu kemudian berharap semua orang memuji. Ya Allah, Jeng Yani, ini majelis taklim, bukan ruang pameran. Merinding deh. Kayaknya pernah denger deh kata-kata begituan. Tapi Bang, kalau kita punya kan emang harus pamerin. Kalau punya nggak dipamerin, buat apa kita punya duta alias duit? Rumpi. Buat sedekah. Hah? Sedekah? Betul sekali, Jeng Yani. Ngapain Bang kita sedekah? Ngebantu orang miskin, fakir-fakir miskin orang nggak mampu itu tugasnya pemerintah Bang. Udah disubsidi sama pemerintah. Nggak usah rempong-rempong, nggak usah repot-repot. Ntar puyung hai alias puyeng. Yani, lu mau ngaji atau mau pamer sih? Dua-duanya, nggak usah sirik deh. Sirik itu tanda gak mampu. Siapa yang sirik? Gak mampu. Astagfirullahaladzim. Sudah, Po Ida. Tidak usah terpancing. Jeng Yani pula kok mancing-mancing yang lain. Ini suasana majelis taklim, suasana yang betul-betul terasa sangat religius. Sehingga para malaikat pun akan ikut hadir di tempat seseorang berkumpul dalam kondisi taklim. Kalau begini caranya, jangan-jangan para malaikat kabur pergi, kan sayang. Tapi Bang, kalau kita punya harta kan harus dinikmati. Itu namanya tanda syukur. Yuk. Jeng Yani, betul. Tuh kan betul. Betul. Punya nikmat harus disyukuri. Tapi Jeng Yani memang mesti hati-hati. Karena manusia punya hati, dan hati bila tidak kita kendalikan, itu malah menjadi masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu min ummati asyirkul asghar. Satu hal yang paling kutakuti ada pada umatku adalah syirik yang kecil. Syirik itu menyekutukan Allah. Syirik itu terbagi dua, ada syirik jali atau syirik yang besar, ada syirik khafi, syirik yang sangat lembut. Syirik jali adalah ketika seseorang murtad, dia keluar dari agamanya, dan dia sudah bukan muslim lagi. Untuk kembali, wajiblah bersyahadat ulang. Lain dengan syirik khafi, dia menyekutukan Allah, tapi dia tidak masuk ke dalam kategori murtad. Dia tidak keluar dari agamanya, dia tidak keluar dari keislamannya, tapi dia berdosa besar. Dan dia disebut berdosa, pun dia disebut menyekutukan Allah, karena dengan apa yang dia lakukan, dia berharap pujian dari yang selain Allah. Bukankah seharusnya kita berharap pujian dari Allah? Kita dirikan salat, Allahu Akbar. Kita berharap pujian itu dari Allah. Lalu kenapa kita berharap pujian dari manusia? Dan bukankah manusia tidak bisa memberi pahala? Allahu Akbar. Akan lebih indah bila semuanya kita persembahkan hanya atas nama Allah semata. Titik. Semuanya akan begitu indah. Jangan lebur pahala kita hanya karena setitik pujian dari manusia yang tak terlalu berarti. Jeng Yani kenapa? Ya, gerah. Panas. Kayaknya nggak cocok deh ngedengerin sama. Kayaknya harus follow dulu, Pulang. Aduh, pulang ah. Yuk ah. Assalamualaikum. Cus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, setannya udah pergi. Lanjutnya. Po Ida, ketika orang lain jadi setan, apakah kita juga akan ikut menjadi setan dengan serta-merta begitu mudahnya kita memvonis orang lain setan? Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Juga ya. Ada apa nih ente datang iring-iringan kayak menilak bawa telur ente? Ya nih bang, Ebe pengen ngasih kehormatan sama Bang Maruk. Maksud ente apa? Jadi gini Bang Maruk, Hmm. kita mau ngadain perlombaan di sini Bang. Waduh, Wah, kita seneng banget. apaan sih? Main seneng-seneng aja. Yang ada senep aneh liatnya. Kok malah senep sih? Yang ada tuh harusnya seneng, Bang. Bangga. Rumah kita dijadiin kegiatan yang positif. Karena cuma rumah Bang Maruk doang bang yang pantas. Bener Be. Halaman rumah Bang Maruk itu luas sekali bang. Iya. Biar pemerintah pusat tahu kalau di rumah aneh ada kegiatan 17 Agustusan. Itu menunjukkan kalau aneh mempunyai rasa patriotisme yang tinggi. Wah. Yang pasti sih Bang Maruk, peralatan Bang Maruk yang sediain Bang. Waduh, Bang Maruk, gak apa-apa Bang Maruk. Nanti orang-orang ramai itu di sini, mereka bilang, wih Bang Maruk orang kaya tapi baik ya. Nah jangan lupa Bang Maruk satu lagi nih. apa lagi? Bang Maruk juga harus siapin buat buka anak-anak bang. Ya Allah ya salam. Kenapa jadi pada ngerorong aneh? Gak boleh marah-marah, Bang. Emangnya Abang mau? Coba gara-gara nyiapin peralatan, sediain buka puasa. Abang nggak mau, udah status dermawan hilang. Wow, status dermawan aneh hilang. Enggak. Silakan deh, ente tempat di rumah aneh. Apa keperluan ente tinggal bilang sama aneh. Aneh sediain. Yang penting nih, status dermawan aneh nggak hilang ya. Itu tiket menuju surga buat aneh. Jangan lupa bang, Bang Maruk itu ketua pendanaan. Duh, betul bang. Ya udah kita permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Bang, nggak usah dipikirin Bang. Yang penting kan sekarang doa Abang udah terkabul. Selamat berhasil jadi ketua. Berhasil jadi ketua ya. Nggak apa-apa, ketua bidang pendanaan juga. Yang penting kan ketua. Ketua ya. Aduh, tuh kan banyak yang pada hilang dong. Nah, mendingan Bang, sekarang kita masuk ke dalam, kita hitung duit buat ntar 17-an. Ente mau ngitung duit? Enggak deh. Ente nggak pantas ngitung duit aneh. Ntar uang aneh ente tilep. Ente nih pantasnya bikin kolak aja ya. Kolak lagi.